Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas garapan iDrop yang merupakan salah satu proyek besar berbasis Solana Ecosystem. Dan tentunya proyek ini pun disupport langsung oleh pendiri Solana, pendiri Aptos, dan bahkan beberapa ventures capital lainnya. Dan sangat disayangkan apabila kalian tidak melakukan garapan dari salah satu proyek yang memiliki potensi sangat besar. Karena salah satu proyek tersebut merupakan salah satu proyek yang memiliki banyak sekali kategori naratif. Proyek ini bisa masuk ke dalam naratif AI, spatial computing, dan juga DeFi. Dan garapan iDrop kali ini tentunya memerlukan modal, tetapi modal yang kalian perlukan tidak terlalu besar. Which is kalian bisa menyiapkan 15 sampai dengan 20 US dollar karena ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan dengan menggunakan modal. Nah, jadi proyek tersebut yang bakalan gue bahas kali ini adalah IO.net. Jadi sebelum kita melakukan garapan, kali ini gue akan memberikan sedikit tentang gambaran dari proyek IO.net. Nah, jadi proyek IO.net pun merupakan salah satu proyek yang masuk ke dalam beberapa kategori naratif. Pertama, spatial computing, yang kedua AI, yang ketiga DeFi. Jadi kira-kira apa itu IO.net? IO.net ataupun IO DeFi jaringan. Jadi IO.net Cloud adalah jaringan komputasi terdesentralisasi yang canggih dan juga memungkinkan teknisi pembelajaran mesin mengakses seluler terdistribusi yang dapat diskalakan dengan biaya yang lebih murah dan juga dibandingkan dengan layanan terpusat yang sebanding. Jadi melihat sedikit gambaran tentang proyek IO.net ini, hampir mirip-mirip seperti proyek dari RandR ataupun Render. Dan bahkan salah satu misi dari proyek IO.net adalah untuk membuka akses yang adil terhadap daya komputasi dengan mengumpulkan lebih dari 1 juta GPU dari pusat data independen, penambang kripto, dan juga proyek kripto seperti Filecoin dan juga RandR. Dan apabila kita mengambil contoh dari salah satu proyek yang telah sukses adalah RandR. Mengapa gue membandingkan dan juga mengambil contoh dari proyek RandR? Karena RandR ataupun Render merupakan salah satu proyek yang mirip seperti proyek IO.net. RandR merupakan salah satu proyek spatial computing, DeFi, AI, dan juga menyediakan data komputasi dari beberapa GPU-GPU yang tidak terpakai, dan bahkan dia akan memberikan apresiasi kepada kontributor yang telah berhasil menjadi content creator atau yang telah berhasil melakukan rendering dari GPU yang tidak terpakai kepada GPU yang masih dipakai. Dan ini pun sama seperti RandR, nantinya beberapa kontributor bisa melakukan rendering dari beberapa GPU, bahkan misi dari proyek IO.net. Dia akan mengakses lebih dari 1 juta GPU yang tidak terpakai di seluruh dunia. Dan nantinya beberapa kontributor akan diberikan reward berupa koin IO. Karena IO merupakan salah satu koin governance dari proyek IO.net. Dan sekarang kita akan membahas tentang koin IO. Jadi untuk koin IO adalah mata uang kripto asli dan juga token protokol IO.net ataupun jaringan. Jadi sudah cukup jelas bahwa IO merupakan salah satu token governance dari proyek IO.net. Dan setelah token aktif, nantinya akan dinavigasikan secara otomatis ke dalam Explorer IO.net. Dan untuk para pemangku kepentingan ataupun kontributor, tentunya mereka akan diberikan reward ataupun hadiah berupa token IO. Dan IO Coin kemungkinan akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2024. Dan di sini pun ada sedikit penjelasan ataupun penjabaran tentang penggunaan Coin Governance IO di dalam proyek IO.net. Jadi IO nantinya akan melayani kebutuhan dua pihak utama dalam ekosistem IO. Pertama ada startup dan juga pengembang AI, di mana untuk poin yang pertama, pembayaran cluster yang mudah. Tentunya untuk IO Coin akan berfungsi sebagai mode pembayaran utama dalam ekosistem kami. Di poin yang kedua, model inference gateway. Jadi setiap model yang telah diterapkan di dalam proyek IO.net harus diinterpretasikan dengan transaksi koin mikro IO. Di poin yang kedua ada pemasok. Jadi poin pertama, hadiah GPU. Jadi kami memahami nilai sumber daya GPU Anda dan juga itulah sebabnya IO Coin akan memastikan bahwa setiap GPU yang terhubung ke dalam jaringan kami mendapatkan bagian yang adil. Berikut juga ada beberapa cara. Untuk di poin yang pertama, keuntungan waktu yang dipekerjakan. Jadi saat GPU Anda dipekerjakan oleh insinyur pembelajaran mesin untuk proyek mereka, dan Anda akan menerima pembayaran IO Coin selama perangkat kertas Anda digunakan. Di poin yang kedua, keuntungan waktu idea. Jadi bahkan ketika GPU Anda tidak digunakan secara aktif, IO Coin akan terus bekerja untuk Anda, dan kami memanfaatkan ide GPU Anda untuk menyimpulkan model yang kami host di dalam jaringan, dan Anda akan menerima hadiah IO Coin untuk setiap interpretasi. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah use case ataupun kegunaan dari koin governance asli proyek IO.net ataupun koin IO.
Dan sampai dengan saat ini, Project Ayo.net telah menerima funding round sampai dengan 30 jutaan US dollar. Dan ini merupakan salah satu funding round di putaran pertama ataupun seri A yang kemungkinan kedepannya akan terus bertambah. Jadi kalian bayangkan dengan funding round di putaran pertama saja, Project Ayo.net telah menerima pendanaan sekitar 30 jutaan US dollar. Dan itulah salah satu alasan gua mengapa ini sangat disayangkan apabila kalian tidak melakukan garapan airdrop dari Project Ayo.net. Dan lebih dari 13 project bahkan Ventures Capital yang telah mendukung dari Project Ayo.net, salah satunya adalah Hack Ventures Capital, Multicoin Capital, Man Ventures, M13, Delphi Digital, Solana Labs, Aptos Lab, Foresight, Ember, Longhash, 7Ace, dan banyak lagi. Dan salah satu pendukung utama dari Project Ayo.net adalah didukung langsung oleh pendiri Solana yang bernama Anatoly Yakovenko dan juga pendiri Aptos yang bernama Moshe Aperiching, Yatsiu dari Amimoca Brains, dan juga Sebastian Bourget dari The Sandbox, dan Jin King dari Perlon Capital. Kemudian kita akan langsung melakukan garapan airdrop dari Project Ayo.net. Nah, jadi untuk langkah pertama, silakan kalian join ke dalam Discord Project Ayo.net karena semua aktivitas ataupun quest telah disertakan di dalam Discord-nya Ayo.net. Jadi untuk semua orang yang berpartisipasi di dalam garapan airdrop Project Ayo.net, jadi di sini untuk peran Discord tidak terkait dengan aktivitas pekerja dan juga partisipasi Galx. Jadi inilah beberapa poin penting yang perlu kalian perhatikan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan Tier 1 ataupun tingkat pertama di dalam role yang sudah ditentukan oleh Project Ayo.net, kalian cukup submit wallet address Solana kalian. Apakah kalian menggunakan Phantom? Silakan kalian kopas wallet address di dalam wallet Phantom kalian. Apabila kalian menggunakan Solplayer, silakan kalian copy wallet address Solplayer kalian. Dan setelah kalian mengcopy wallet address Solana kalian, silakan kalian masuk ke dalam Discord dari Project Ayo.net ini. Lalu kalian cari submit wallet ataupun penyerahan dompet. Jadi kalian tap bagian penyerahan dompet ini, lalu kalian submit. Dan di sini kalian pastikan wallet address Solana kalian. Jadi di sini kita pastikan. Setelah kalian pastikan lalu kirim, ini adalah salah satu cara agar kalian bisa mendapatkan role tier pertama. Dan untuk cara mendapatkan role tier kedua, kalian bisa join ke dalam AMA yang diselenggarakan setiap 1 minggu sekali di hari Rabu jam setengah 10 malam. Atau kalian juga bisa membuat meme. Jadi apabila kalian jago dalam pembuatan meme, silakan kalian buat, lalu kalian kirimkan ke dalam Discord dari Project Ayo.net. Jadi itulah salah satu cara untuk mendapatkan role tier kedua ataupun tingkatan kedua dari Project Ayo.net. Berikutnya untuk cara mendapatkan role ketiga, kalian bisa membuat artikel. Apakah kalian ingin membuat artikel di Twitter, Instagram, Medium, GitHub, dan beberapa sosial media yang lain? Setelah kalian berhasil membuat artikel, kalian bisa copy linknya, lalu kalian kirimkan ke dalam Discord dan kalian tag dari moderator Project Ayo. Jadi lebih kurangnya seperti itu tata cara untuk kalian bisa mendapatkan role dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan pertama sampai dengan tingkatan ke-10. Dan untuk semua tata caranya tentunya sudah disediakan di dalam Discord Ayo.net. Dan untuk tugas berikutnya, kali ini kita masuk ke dalam Galx, dan di dalam Galx ini tentunya ada sekitar 4 tugas yang perlu kita selesaikan. Karena memang sampai dengan saat ini tugas-tugas dalam sebuah garapan airdrop Project Ayo.net baru tersedia di dalam Discord dan juga Galx, belum tersedia untuk melakukan testnet ataupun aktivitas on-chain. Jadi untuk tugas-tugas di dalam Galx ini tentunya telah dibagi menjadi 4 tugas. Yang pertama ada program pengapian airdrop oleh Ayo.net. Untuk tugas yang pertama, di sini para pemegang pasport Galx, yang kedua skor Galx Web3 ataupun skor kemanusiaan. Dan seperti yang telah gue jelaskan, untuk melakukan garapan airdrop dari Project Ayo.net, tentunya kita memerlukan sedikit modal, which is kalian bisa menyediakan 15 sampai dengan 20 US dollar. Karena salah satu dana yang perlu kita keluarkan adalah untuk membuat dari pasport Galx ataupun melakukan KYC. Yang kedua, di sini ada skor Galx Web3 dan ini juga memerlukan modal. Jadi untuk dari kedua tugas pertama ini, kita akan mengeluarkan modal untuk membuat pasport Galx. Di sini kalian memerlukan modal sekitar 7 sampai dengan 8 US dollar. Dan untuk cara membuat skor Galx Web3, kalian memerlukan modal setidaknya 5 sampai dengan 6 US dollar. Dan itulah mengapa gua asumsikan kalian diwajibkan untuk menyediakan modal 15 sampai dengan 20 US dollar. Jadi untuk menyelesaikan di tugas pertama, kalian bisa tap bagian pemegang paspor Galx. Dan setelah kalian dibawa ke dalam halaman profile kalian, ataupun ke dalam halaman seperti ini, salah satu cara untuk menyelesaikan paspor Galx,
silakan kalian tap bagian paspor Galx, lalu kalian ikuti langkah demi langkah yang ada di dalam Galx kalian. Tentunya untuk menyelesaikan salah satu tugas pertama ini, kalian tidak diwajibkan untuk memiliki paspor. Tentunya kalian bisa menggunakan KTP ataupun SIM kalian. Dan untuk melakukan pembayaran, kalian bisa menyiapkan stablecoin USDT ataupun USDC di dalam jaringan BNB Smart Chain ataupun Polygon. Dan untuk di tugas yang kedua, cara menyelesaikan skor Web3 kalian. Jadi kalian tap bagian skor Web3 ataupun min sekarang. Nanti silakan kalian ikuti step by step-nya. Dan silakan kalian bayarkan sejumlah biaya yang sudah ditentukan. Jadi untuk skor Web3 ini lebih kurangnya kalian harus menyiapkan dana sekitar 5 sampai dengan 6 US dollar. Dan untuk tugas berikutnya, silakan kalian follow Twitter dari ayo.net. Kalian juga bisa meretweet dan kalian join ke dalam Telegram grup official dari ayo.net. Tugas-tugas selanjutnya ya lebih kurang seperti ini aja, dan ini tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Dan untuk di dalam tugas berikutnya, di sini kalian pastikan bahwa ini merupakan keterlibatan sosial media yang akan diperbarui setiap hari. Jadi ini merupakan tugas daily yang harus kalian selesaikan. Jadi lebih kurangnya inilah beberapa tugas harian yang perlu kalian selesaikan. Dan untuk di tugas berikutnya, ini pun sama, merupakan salah satu tugas harian. Jadi nama tugasnya adalah Ignition Airdrop oleh ayo.net yang merupakan tugas harian. Jadi ini juga kalian bisa selesaikan dengan mengunjungi situs web dari ayo.net setiap hari, kunjungi ayo.net Explorer setiap hari, dan juga kunjungi dokumen ayo.net setiap hari. Dan untuk di tugas Galx yang terakhir, tentunya kalian harus memiliki tingkatan di dalam Discord-nya ayo.net. Pertama, kalian harus memiliki peran airdrop di tier 2 ayo.net Discord server. Di tugas berikutnya memiliki peran airdrop tier 3 di dalam ayo.net Discord server. Dan yang berikutnya, di sini memiliki peran airdrop tier 4 di dalam ayo.net Discord server. Tier 5, tier 6, 7, 8, 9, dan juga 10. Jadi untuk tugas Galx yang terakhir, kalian diwajibkan untuk mendapatkan tier-tier di dalam Discord-nya ayo.net. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini cara menyelesaikan tugas Galx airdrop dari project ayo.net. Jadi sebetulnya caranya sama lah ya, seperti kita melakukan garapan-garapan airdrop dari beberapa project. Mungkin yang memiliki sebuah perbedaan hanya untuk membuat paspor Galx, skor Galx Web3, dan juga mendapatkan role di beberapa tier yang ada di dalam Discord-nya ayo.net. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Bagaimana cara untuk melakukan garapan airdrop dari project ayo.net. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.